Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang berdoa dari kejauhan agar bisa dipersatukan lagi denganmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke readingannya. Siapakah seseorang ini yang berdoa agar bisa dipersatukan lagi dengan kamu? Kalau dilihat dari energinya, saya melihat di sini seseorang ini memang adalah seseorang yang kurang jujur ya sama kamu, terutama pada saat ini. Ya, dia kurang jujur tentang perasaannya, ya, rasa kangennya. Dia tidak tunjukkan pada saat ini. Entah karena tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan lagi, atau mungkin karena gengsi, ya, yang masih dia pertahankan, sehingga dia belum menghubungi kamu, belum membuka akses, dan hanya memendam perasaan sendirian di dalam hatinya. Di sini juga terlihat ya bahwa sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Dia merasa begitu nyaman ya berada di samping kamu, memiliki hubungan dengan kamu adalah suatu anugerah yang begitu besar yang bisa dia rasakan di dalam hidupnya. Ya, dia melihat kamu begitu baik, dia melihat kamu begitu penyayang, ya, perhatian sama dia. Kamu seseorang yang menyenangkan juga ya untuk diajak ngobrol, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu bersama. Tapi memang ada ya beberapa di antara kamu yang saat ini sudah berpisah ya. Mungkin udah putus, sudah bercerai. Apapun penyebabnya ya, tapi yang jelas di sini dia masih sayang. Dia masih menyimpan perasaan di dalam hatinya kepada kamu. Makanya dia berdoa ya, dia berharap agar kalian bisa dipersatukan lagi, agar kalian bisa menjalin hubungan lagi, hubungan yang romantis, hubungan yang hangat, dan juga langgeng untuk kedepannya. Dengan hadirnya kartu ini menandakan bahwa ada seseorang yang berpura-pura ya pada saat ini. Pada saat ini dia berpura-pura kuat ya tanpa adanya kamu. Dia berpura-pura baik-baik saja. Padahal sebenarnya hatinya terluka. Hatinya begitu kesepian. Ya, apalagi kalau mengingat tentang kebersamaan kalian, kenangan-kenangan, memori-memori indah yang telah kalian ciptakan bersama. Kalian merasa begitu klop, ya, begitu cocok satu sama lain, saling melengkapi sebenarnya. Tapi saya merasakan di sini ada ego, ada gengsi ya yang cukup tinggi. Makanya saat ini dia belum mengungkapkan ya ataupun mengekspresikan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu. Dia masih menyembunyikannya, dia masih berpura-pura gitu ya bahwa semuanya baik-baik aja. Meskipun dari dalam hatinya yang paling dalam dia begitu merindukan dan juga kangen sama kamu. Dia seperti memakai topeng ya pada saat ini. Jika sebelumnya ada permasalahan ya, ada perdebatan, ada konflik, maka saya merasakan bahwa pada saat itu dia tidak memiliki kesadaran yang tinggi ya untuk bisa memilih ya baik itu dari sikapnya, kata-katanya maupun juga tindakannya. Pada saat itu dia begitu egois, pada saat itu dia begitu ingin menang sendiri ya, atau tidak mau mengakui kesalahan ya, ingin terus-menerus dibenarkan ya, ingin segala kesalahan itu dilimpahkan kepada kamu ya. Ada yang gaslighting, padahal kamu selalu mencoba gitu untuk
memberikan yang terbaik di dalam hubungan ini. Ya karena kamu sayang juga sama dia, kamu cinta sama dia, kamu begitu tulus dalam menjalin hubungan ini bersama dengan dia. Apalagi kalian memiliki chemistry yang kuat. Ya, ada ikatan batin, ada energi yang menghubungkan kalian satu sama lain. Kalian memiliki banyak kebahagiaan, ya, memiliki banyak kehangatan juga di masa lalu. Ada ketertarikan yang kuat. Kamu tertarik sama dia, kamu nyaman sama dia. Ya, itulah yang membuat kalian di sini merasakan ya adanya getaran-getaran cinta. Namun tentunya untuk hubungan ini bisa kembali lagi, tentu perlu ada awal yang baru ya. Awal yang lebih positif ya, awal yang lebih bisa dipertahankan ya dalam jangka waktu panjang. Berani untuk mengambil resiko, berani untuk mengambil kesempatan yang ada dan juga yang akan datang ya beberapa waktu ke depan. Beberapa di antara kamu ada yang mengawali hubungan dari pertemanan ya terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu kalian merasakan kenyamanan dan ingin meningkatkan hubungan ini ke level yang lebih tinggi. Ada juga beberapa di antara kamu yang terjebak ya dalam status friendzone. Makanya di sini kamu juga perlu ya kejelasan. Jika kamu menantikan seseorang ini, saya melihat di sini bahwa kamu butuh kejelasan, kamu butuh jawaban, kepastian tentang kelanjutan dari hubungan ini. Ya, mau dibawa kemana? Apakah akan ada peningkatan level? Karena mungkin kamu capek juga ya menunggu. Kamu ingin bisa bahagia, kamu ingin bisa bersama dengan seseorang yang kamu sayang, kamu cintai selama-lamanya. Kamu tidak ingin menunggu terus. Ada energi capek, ada energi lelah. Ya, kalau kamu terus-menerus diberikan ketidakjelasan, ketidakpastian. Ya memang kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia. Tapi kamu juga menginginkan hubungan yang seimbang, hubungan yang tidak berat sebelah. Seimbang dalam cinta, dalam usaha dan juga pengorbanan di dalam hubungan ini. Beberapa di antara kamu juga ada yang berhubungan dengan seseorang yang sebelumnya manipulatif ya. Dia banyak bohong, dia gak bisa jujur sama kamu, sehingga membuat kamu itu jadi sedih ya, jadi kecewa gitu sama dia. Apalagi kalau ada di antara kamu yang sampai dimanfaatkan ya oleh seseorang. Padahal cinta kamu begitu tulus ya sama dia, begitu besar, begitu dalam. Tapi ada di sini ya beberapa di antara kamu yang mungkin dimanfaatkan ya sama seseorang, dimanfaatkan kebaikan kamu, ketulusan kamu. Di saat kamu sudah memberikan segalanya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Saya melihat ada seseorang yang memang menyesal ya telah menyia-nyiakan kamu sebelumnya. Apalagi kalau kalian sempat menjalin hubungan ya. Di sini dia pernah mencoba untuk move on dari kamu, mencoba untuk melupakan kamu sepenuhnya. Ya, ada yang udah berpisah bulanan ya, bahkan sampai tahunan. Dia mencoba untuk melupakan kamu, dia mencoba untuk mencari orang yang baru, yang bisa membuat dia nyaman, yang bisa membuat dia merasakan jatuh cinta ya,
yang lebih besar dibandingkan yang dia rasakan kepada kamu. Tapi ternyata ya hasilnya bertolak belakang dengan apa yang dia harapkan sebelumnya. Dia gagal move on dari kamu, ya. Dia masih merasakan ya cinta dan kasih sayangnya yang begitu besar juga sama kamu. Karena balik lagi, kamu ini adalah seorang yang sabar ya sebenarnya, dan dia merasakan hal tersebut, dia menyadari hal tersebut. Dia kangen sekali ya bisa mengalami pengalaman romantis bersama dengan kamu. Dan dia ingin mengulangnya lagi. Karena kamu mampu membuat dia nyaman. Ya, mampu membuat dia merasakan cinta sejati. Dia ingin mesra-mesraan lagi sama kamu ya. Karena kamu ini benar-benar meluluhkan hati terdalam dia. Ya, kamu bikin penasaran juga. Dia penasaran sama kabar kamu pada saat ini. Makanya mungkin dia hanya mencari tahu kamu ya, tentang kamu dari media sosial ya, atau mungkin dengan memandangi foto-foto kamu untuk mengurangi sedikit kerinduannya kepada kamu. Apalagi di sini dia sudah melihat kamu sebagai soulmate-nya ya. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan twin flame, seseorang yang sudah ditakdirkan ya, seseorang yang akan jadi jodoh kamu. Ya, di sini ada soul connection. Makanya ya kalian berdua meskipun mungkin gak ada komunikasi, gak ada pertemuan, tapi kalian tetap merasakan ya bahwa kalian itu terhubung. Seperti bertelepati. Ya, kalian masih terhubung sebenarnya secara energi di sini. Meskipun gak ada pertemuan, gak ada komunikasi, tapi hati kalian tetap terhubung. Ya, kalian merasakan kehadiran satu sama lain. Dia gak mau melupakan kamu ya begitu saja. Karena kamu juga gak mudah untuk dilupakan. Ya, dia sangat menyukai kamu. Segala hal yang ada di dalam diri kamu. Penampilan kamu, ya, karakter kamu, sifat kamu. Begitu penuh cinta dan membuat dia selalu kangen. Ya. Dia ingin bisa menunjukkan ya perubahannya kepada kamu agar kamu mau menerima dia kembali. Karena dia tahu dia punya banyak kesalahan, dia punya banyak hal yang telah membuat kamu kecewa, terluka. Dia ingin minta maaf ya. Karena dia ingin merebut hati kamu lagi. Dia gak rela kalau kamu nyaman ya bersama dengan orang lain atau bahkan menjalin hubungan dengan orang lain. Dia akan merasa sangat-sangat cemburu. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang mungkin terjadi antara kamu dan dia. Oke, di sini sudah ada 5 kartu ya. Untuk kartu pertama, di sini ada mau menang sendiri. Ya, ada seseorang yang egois, ada seseorang yang memang mungkin dia hanya mementingkan ya kepentingannya aja, keinginannya sendiri aja. Padahal kalian menjalin hubungan. Ya, ada 2 orang. Tentunya harus diperhatikan tentang keseimbangan ya, perasaan satu sama lain, bukan hanya mementingkan ego aja, hasrat diri sendiri. Karena banyak juga di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang seperti ini. Ya, sehingga membuat kamu jadi merasa gak dihargai, membuat kamu merasa tidak dianggap, tidak dicintai dengan baik. Kamu hanya ingin diperlakukan dengan baik, ya, sebagai pasangan,
Tentunya kamu ingin bisa mendapatkan cinta, kasih sayang, perhatian, ya, dan juga kepedulian. Bukan menjalin hubungan dengan seorang yang egois, yang hanya mementingkan kebahagiaannya aja. Makanya jika pada saat ini kamu sedang menunggu seseorang, ya, kamu berharap ya bahwa dia akan berubah. Dia akan lebih mengutamakan cinta. Ya, dalam segala hal, baik dari sikap, kata-kata maupun tindakannya, terutama pada kamu, ya. Seseorang yang juga sangat-sangat dia inginkan. Kemudian untuk kartu kedua di sini ada dingin, ya, ada energi yang dingin antara kamu dan dia. Mungkin saling cuek satu sama lain, bahkan ada yang saling blokir, ya. Kenapa? Apakah karena kekecewaan yang begitu besar? Ya, bisa jadi. Kemudian juga mungkin karena adanya pihak ketiga, ada orang lain yang muncul, ya, di dalam hubungan ini. Atau ada juga yang berpisah karena restu orang tua, ada yang berpisah karena jarak, karena beberapa di antara kamu ada yang LDR, ya, beda kota, beda negara, atau ada perbedaan-perbedaan lain seperti perbedaan dalam pandangan, ya, cara berpikir, maupun juga seperti perbedaan usia, perbedaan agama, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pada saat ini ada energi dingin, ya, yang menyelimuti kalian berdua. Dengan tidak adanya komunikasi, dengan tidak adanya pertemuan, jadi kayak saling cuek gitu sama satu sama lain. Kayak seakan-akan gak peduli, seakan-akan gak sayang lagi. Padahal kebalikannya, ya, masih sayang, masih cinta, masih peduli, masih perhatian. Meskipun perasaan-perasaan tersebut ditekan, ya, ditahan, dirasakan sendirian di dalam hati. Kemudian kartu selanjutnya di sini ada on off, ya. Ada hubungan yang on off. Kadang nyambung, kadang putus. Kadang ada kabar, kadang tidak. Tentunya nggak akan resonate, ya, bagi setiap dari kamu, tapi ada beberapa di antara kamu yang menjalin hubungan yang seperti ini. Hubungan yang on off, ya. Tentunya ini melelahkan. Karena artinya tidak ada keseriusan di dalam hubungan ini. Kalau hubungan on off, ya, artinya tidak ada keseriusan. Karena kalau serius, ya, apapun permasalahannya pasti dihadapi, akan dicari, ya, solusinya. Bagaimanapun caranya, akan mengedepankan cinta, ya, dan juga pembicaraan, ya, komunikasi dari hati ke hati untuk bisa mempertahankan hubungan sampai ke level ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kalau kamu menjalani hubungan yang seperti ini, tentunya kamu capek, ya, kamu lelah, kamu terkuras secara energi, kamu merasa terperangkap, ya, dalam situasi yang membingungkan, dalam hubungan yang gak bisa membuat kamu tenang gitu. Jadi kamu merasa khawatir, cemas, takut, ya, ada rasa cemburu juga. Apakah selama di belakang kamu dia bersama dengan yang lain, ya? Beberapa di antara kamu jadi merasa insecure jadinya. Padahal kamu ingin sekali bisa merasakan keamanan, kenyamanan di dalam menjalin hubungan, komitmen. Tapi tentunya nggak semua harapan kamu, ya, di sini terwujud. Makanya ada beberapa di antara kamu yang mengalami kecemasan. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada pertemuan, ya. Ada pertemuan kembali karena balik lagi, ya. Seseorang yang kamu fokuskan, ya, yang saat ini sedang jauh dari kamu, saat ini dia sedang berdoa, ya, agar bisa dipersatukan lagi dengan kamu. Karena dia udah melihat kamu sebagai takdirnya. Dia merasa kalian berdua sudah ditakdirkan. Jadi seberapa jauh pun kalian terpisah, ya, seberapa lama pun kalian tidak bertemu, dia merasa bahwa kalian berdua akan dipertemukan lagi dan bersatu lagi. Menjalin hubungan yang lebih langgeng, ya, untuk kedepannya. Lebih hangat, lebih penuh cinta.
Karena tanpa adanya cinta, ya, hidupnya begitu sepi, begitu hampa, tidak berwarna. Hanya kamu yang selalu membuat dia bersemangat, ya. Selama ini, dia membayangkan masa depan bersama dengan kamu. Oke, kemudian kartu terakhir di sini ada inner child. Kamu bisa menenangkan dia, ya, inner child-nya dia. Mungkin beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang punya trauma, ya, di masa lalu. Entah di saat dia kecil, entah di saat dia menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi kamu mampu menjadi obatnya, ya. Kamu mampu menjadi penyembuhnya dari luka-luka batin yang dia rasakan, ya, di masa lalu bersama dengan orang masa lalu. Makanya dia melihat kamu ini begitu spesial, begitu luar biasa. Kamu benar-benar membuat hatinya berbunga-bunga. Apalagi jika mengingat, ya, tentang awal-awal pertemuan kalian, awal-awal kalian saling tertarik. Sangat menyenangkan, ya. Sangat membuat jantungnya berdebar-debar, ya, memikirkan kamu. Menantikan saat-saat pertemuan kalian kembali. Dan dia gak bisa merasakan cinta yang seluar biasa ini, ya, bersama dengan orang lain. Makanya dia masih menunggu kamu. Dia berdoa agar kalian segera dipertemukan kembali. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Five of Cups, Two of Swords, dan Ace of Pentacles. Untuk energi zodiak, saya melihat di sini ada Scorpio, ada Taurus, ada Capricorn, kemudian ada Air sign, ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Nanti kita akan lihat lagi untuk energi zodiaknya. Kalau kita lihat, ya, di sini dengan hadirnya kartu Five of Cups dan Two of Swords, ada seseorang yang benar-benar merasa kehilangan. Ya, bukan hanya kehilangan, tapi dia terpuruk. Terpuruk, ya, dengan keadaannya pada saat ini. Ada penyesalan, ada kesedihan, ada rasa kehilangan, dan perasaan tidak berdaya. Karena balik lagi, ya, tadi seperti yang kita lihat bahwa hanya kamu yang mampu membuat dia semangat dalam menjalani hidup, dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Jadi kalau kamu udah jauh, kamu udah tidak lagi berkomunikasi dengan dia, tentunya dia merasa hampa. Tentunya dia merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Ya, dia bingung pada saat ini apa yang harus dia lakukan. Apakah kamu akan memberikan dia kesempatan lagi? Apakah kamu akan membuka hati lagi untuk dia? Dia ingin tahu. Ya, dia ingin tahu juga kelanjutan dari hubungan ini akan seperti apa. Karena jelas dia nggak bisa move on dari kamu. Dia nggak bisa mencari pengganti kamu. Lalu apa yang bisa dia lakukan, ya, untuk bisa memperjuangkan hubungan ini? Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Ace of Pentacles, dia akan menurunkan gengsinya, ya. Saya melihat di sini dia akan mencoba untuk menurunkan gengsinya, egonya, untuk bisa mengawali komunikasi, pertemuan lagi, untuk mengatakan, ya, yang sebenarnya yang dia rasakan, dia pikirkan selama ini, baik tentang hubungan kalian, mungkin juga tentang konflik, perdebatan, kesalahpahaman, atau hal-hal yang perlu untuk diluruskan terlebih dahulu. Dia ingin berjanji, ya, sama kamu bahwa dia akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tahu selama ini dia sudah banyak mengecewakan kamu, melukai hati kamu. Padahal kamu adalah seseorang yang sangat-sangat dia sayangi. Dia tahu, ya, bahwa dia punya pilihan dan dia sudah memutuskan, ya, di sini untuk memilih kamu.
Karena pada akhirnya dia akan mendengarkan intuisinya, kata hatinya. Dia tidak lagi terikat kuat dengan ego, dengan gengsi. Ya. Dia meningkatkan keberaniannya. Karena dia gak mau kehilangan kamu lagi. Dia gak mau menyesali ya pilihan-pilihan ataupun keputusan-keputusan yang salah ya seumur hidupnya. Dia ingin memperbaiki apa yang sebelumnya dia rasa adalah kesalahan, ya, dia ingin memperjuangkan kamu. Dia akan memberikan apapun ya yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan. Dia ingin membahagiakan kamu untuk selama-lamanya. Bahkan dengan hadirnya kartu ini ya, menandakan adanya awal yang baru. Mungkin akan ada peningkatan ya level dari hubungan yang mungkin sebelumnya pacaran ya bisa ke tunangan, yang tunangan bisa ke pernikahan. Karena dia ingin mengikat kamu ya dalam komitmen yang lebih tinggi, agar dia tidak bisa kehilangan kamu lagi, agar dia tidak akan merasakan ya hal yang sama lagi seperti yang dia rasakan pada saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Ada kartu Death dan ada kartu Ace of Swords. Bottom of the deck ada Ace of Pentacles. Untuk energi zodiak yang lain, saya melihat di sini ada Virgo, ada Aries, Leo, ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang dari Pisces ya, dan juga Sagittarius. Entah ini zodiak kamu ataupun orang yang kamu fokuskan ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun orang yang dealing sama kamu. Oke, di sini dengan hadirnya kartu Death ya, terlihat bahwa memang ada akhir sekaligus awal yang baru. Jadi ini akan menjadi suatu transformasi yang besar ya, yang akan membawa hubungan ini pada kejelasan ya, pada jawaban yang begitu cerah ya, masa depan yang cerah, masa depan yang membahagiakan ya, karena tentunya kamu udah bersabar ya selama ini dan kamu pantas untuk bisa mendapatkan hasilnya, hasil yang baik, hasil yang positif. Beberapa di antara kamu juga sedang meningkatkan ya value, meningkatkan kualitas diri kamu. Dan iya, akan ada banyak hal yang terwujud. Bukan hanya tentang hubungan asmara, tapi saya melihat di sini ada peningkatan karir juga, ya, ada peningkatan keuangan, ya, terbebas dari masalah keuangan. Dan saya melihat di sini ada kelancaran ya untuk kehidupan kamu ke depannya. Kamu bebas ya dalam memilih karena kamu juga punya pilihan di sini. Segala kerja keras, usaha, dan pengorbanan kamu akan terbayarkan. Ya, jadi kamu yang saat ini sedang menunggu hasil, baik ini tentang seseorang, atau mungkin tentang pekerjaan, keuangan, semuanya akan bisa tercapai ya, dan juga terwujud sesuai dengan yang kamu harapkan selama ini. Dengarkan juga untuk intuisi kamu ya, karena saya merasakan ada pesan-pesan ya yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat yang akan membimbing kamu, memandu kamu dalam menjalani jalan hidup kamu. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta. Pesan cinta dari seseorang yang ingin dia sampaikan ya kepada kamu. Oke, kita baca di sini. Untuk kartu pertama, dia ingin menyampaikan ya kepada kamu. Aku masih ingat saat-saat yang menyenangkan di mana
kita saling bercanda dan tertawa, aku kangen kamu. Ya, itu yang ingin dia sampaikan. Dia masih mengingat ya saat-saat yang menyenangkan di mana kalian saling bercanda dan juga tertawa. Begitu menyenangkan ya. Di sini dia juga mengatakan bahwa dia kangen sama kamu. Jadi kangennya ini bukan hanya kangen-kangen biasa ya, tapi kangen yang luar biasa. Kangen yang begitu dalam. Begitu besar yang dia rasakan. Ya, karena balik lagi dia kehilangan kamu. Jadi wajar aja ya kalau dia kangen dan merasa sangat-sangat menginginkan, sangat membutuhkan kamu untuk bisa hadir di sisinya. Kemudian untuk kartu kedua di sini, aku mengacaukan hubungan kita dan aku menyesalinya. Segala pikiran yang berkaitan denganmu membuatku gila. Ya, dia menyadari ya bahwa dia membawa banyak kekacauan. Dia membawa luka di dalam hubungan ini dan dia menyesalinya. Tentunya dia menyesal karena dengan adanya kehilangan ini, dengan adanya perpisahan di antara kalian berdua, membuat dia bisa berpikir ya dengan lebih jernih. Bisa lebih seimbang antara pikiran dan juga perasaan. Makanya dengan adanya kehilangan ya, yang dia rasakan ya, dia sering banget mikirin kamu. Pagi, siang, dan malam ya. Makanya dia mengatakan di sini segala pikiran yang berkaitan denganmu membuatku gila. Saking kepikirannya dia ya sama kamu. Oke, kemudian kartu selanjutnya, aku sedang berusaha menjadi seseorang yang bisa kamu percaya. Selama ini banyak hal ya yang membuat kamu sudah semakin berkurang ya kepercayaannya terhadap dia. Mungkin karena kepercayaan yang telah kamu berikan ini dikhianati, ya, disia-siakan. Makanya dia sekarang ingin merebut lagi ya kepercayaan yang mungkin telah luntur dari kamu kepada dia. Ya saat ini dia sedang berusaha ya menjadi seorang yang lebih baik untuk menunjukkan buktinya, bukan hanya sekedar kata-kata aja. Ya karena dia tahu bahwa kamu ingin bukti. Kamu ingin melihat ya tindakannya seperti apa, sifat dan sikapnya sekarang bagaimana. Kamu ingin bisa melihat dan merasakannya sendiri. Dan dia sedang berusaha ya pada saat ini. Oke, kemudian kartu selanjutnya, kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupku. Aku ingin merebutmu kembali. Begitu indah ya. Karena memang dia tidak melihat ya siapapun lagi di luar sana yang bisa ngimbangin kamu, yang bisa setara dengan kamu. Makanya dia mengatakan ya bahwa kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupnya dia. Dan dia ingin merebut kamu kembali. Karena tentunya dia nggak rela, dia nggak ikhlas ya kehilangan kamu. Dia nggak mau anugerah terindah dia pergi begitu saja. Makanya dia ingin merebut kamu kembali, ingin merebut hati dan juga kepercayaan kamu lagi. Oke, dan kartu terakhir di sini, tak ada yang lain, hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Ya, jadi dia udah memfokuskan ya 100% kepada kamu. Jadi kalau sebelumnya dia pernah memfokuskan pada hal lain, ya pada orang lain, sekarang baru dia mengatakan tak ada yang lain, hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Membuat dunianya berwarna, membuat dia menjadi semangat, membuat dia merasakan nyamannya cinta sejati, cinta yang tulus, cinta tanpa syarat. Dan tentunya dia juga sangat bersyukur ya bahwa kamu bisa menerima dia apa adanya dengan segala kelebihan dan juga
kekurangan dia. Dia akan berusaha ya untuk bisa memahami kamu dengan lebih baik, bisa memberikan waktu, ya, pengertian, perhatian, kepedulian, cinta yang lebih besar lagi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.